Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda bariza. Wa yawma tusayyarul jibalu wa taral arda bariza. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Wa uridu ala rabbika saffa. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Wa yawma nusayyirul jibala wa yawma tusayyarul jibalu. Wa turlan ilinga sira Muhammad. Yauma tusayyaru ing dalem dinane den lumakokno pal jibalu pira-pira gunung. Nak kira kita kira Asim yauma nusayyiru ing dalem dinane nglakokno kita aljibal ing pira-pira gunung. Manane yuzabu tegese den ilangno apa biha jibal. Anwajil ardi saking muka bumi. Patasiru mongko dadi apa jibal dadi ku gaba aniku fatamurgana iku debu mumbatan kang berserakan. Wa fi qira'atin siji qira'at binuni lan don wakas trilya ilan kasriya kat qira'at Asim qira'at kita wa yauma nusayyirul jibala. Wa nasbil jibala lan nasofe lafat al jibala. Nah kira ayliane gini wae kados teng harokat wayu maksud saya rul jibalu. Wa tarola ningali sira al ardo ing bumi, mbok tingali barizatan ingkang transparan, ingkang terbuka. Zohirotan tegese ingkang jelas. Terbuka rata le ora ana iku alih ing atase arat apa seo napa perkara wae, min jabalen saking gunung walau iri lan ora liyane jabal. Pun bumi trek. Wa hasyarna lan diren ingsun rumeng wong akeh mukminin lan gede pro-pro mukmin wal kafirin pro-pro kafir. Kabeh tak giring falam nughoti mengko ora ninggal ingsun terus tegese ora ninggal ingsun minggu saking wong akeh ahadat wong suci. Kabeh kena. Wa uridu lan padha den sewakno sapa wong akeh ala rabbika ing atase pangeran sira Muhammad. Oleh den sewakno sofan hale baris-baris, hale berbaris halun. Mustafina tegese hale baris kabeh, mustafina tegese hale baris kabeh. Kulo umaten di saben-saben sak umat iku sopun iku sak baris-baris. Wa yuqalu lan den ucapno lagu mare wong akeh apa ngene laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Laqad ji'tumu teman-teman sowan sira kabeh nak ingsun Allah kama khalaqna kaya oleh gawe ingsun kumeng sira kabeh kita gawe awwala marratin ing kawitane kejadian. Kowe saiki sowan aku sama seperti pas kowe lahir, pas kowe awal kejadian. Manane furoda kale dhewean kabeh. Kufatan tur kale ora tandalan kabeh. Kufatan tur kale ora tandalan kabeh, auratan tur kale udo kabeh, terlanjang bulat kabeh. Hurlan tur urung sunat kabeh. Dereng khitanan kabeh. Hurlan tur urung sunat kabeh, urung khitanan kabeh. Iku lan den ucapno limung kiril badi kete wong sing ngingkari ba'at. Bal zamtum apa dawuh bal zamtum. Bal zamtum balik nyakini sira kabeh, to nyangka sira kabeh anu dene kelakuan. Utean mukhafafatun den takfif minat taqilati sange anting tasdid anau tegese sak temene kelakuan ngene lan nas ala ora bakal gawe sapa ingsun laku maring sira kabeh mau idan ing panggonan utawa mau idan ing janji anane baat ing keputusan anane baat elil basi tegese maring tangi sangka kubur wa wudi alan den salano alkitab kitab tulisan kitab buku limriin tegese kitabe saben-saben awa-awaan piyaminihi ing dalam tangan tengene minal mukminina ing boro-boro mukmin. Wa fi shimalihi lan ing dalem tangan kiwane wong minal kafirin ing boro-boro wong kafir. Kitab iku diserahno ning saben-saben wong. Nek wong mukmin ditebir nampa nganggo tangan tengen, nek wong kafir ditebir nampa nganggo tangan kiwa. Fatara mongko ningali sira Muhammad al-mujrimina. Fatara mongko ningali sira Muhammad al-mujrimina ing boro-boro wong sing dosa. Ail kafirin atik boro-boro wong kafir, mbok tingali musyrikin hale wong sing kuwatir kabeh, pucet kabeh. Oh ifina tegese kuwatir kabeh mimma sanging apa wae, utawa mimma sanging isi kang ing dalam kitab. Wa yaqulunan padha ngucap sapa kufar indamu ayanatihim nalikane oleh nyatakno kufar utawa nyektenine kufar. Ma ing perkara iki kang ing dalam kitab minas sayyati sing pira-pira barang elek. Ya ale tanah duh cilaka kita. Utaya iku litambihi krana tambe hal kata naduh perusahaan kita. Wa wa tidawa ya wale tanah iku masdarun iku masdar lapila kang ora ono fi'il mujud naruti masdar min nabi sang lafati masdar. Mali hadal kitab mal teopon di hadal kitab iki kedue ikhlas kitab.
Layu hadiru ora ninggal nopo ikilah kitab. Kitab ini sangat komplit, tidak meninggalkan apapun sohirotan ing dosa cilik, wala kadiro tanan ora ing dosa gede. Ning duru bina sing pro-pro dosa kita, ila akhirat paling ngitung apa kitab, ha ing sohiroh lan kabiro. Ada tegese ngitung apa kitab, ha ing sohiroh lan kabiro. Wa asbataha lan netep nopo kitab, ha ing sohiroh lan kabiro. Ta'ajjabu minhu, padha gawok sapa ngake minhu saking kitab. Tidalika ing dalem mengkono-mengkono adamil hodar li sawira wala kadira. Tidalika ing dalem ora ninggal barang cilik lan ora barang gedhe. Wa wajadu lan padha metuki sapa ngake mak ing apa wae amil kang padha nglakoni sapa ngake dipetuki hadiron ingkang muncul, ingkang hadir. Musbatan tegese ingkang tetep. Iki kita biim ing dalam kitab wong akeh. Wala dimuran ora dolimi sapa buka pengiran sira. Apa ora dolimi ahadan emong siji blas. Manen layu akibu tegese ora nyiksa sapa Allah ing ahad, ora nyiksa biwairi jurmen kelan tanpa dosa. Ya nak jurmen iku jisim fisik, nak jurmen dosa biwairi jurmen kelan tanpa dosa. Wala ing kotulan ora den kurangi sapa wong min sabin. Wala ing kotulan ora den kurangi apa min sawab mukmin saking ganjarane mukmin. Min sawab mukmin saking ganjarane mukmin. Bon kula terang lagi masalah ora-ora mahsyar. Terus kalau niki ngaji deh biasa nih. Terus kalau saat niki ngaji nginjang gembul ngaji malik normal. Terus gak bodoh. Terus mana pulau matur nuwun jenengan bodoh rasuan pulau nih. Kotor pulau. Susah soal pulau ini. Soalnya serasa soal soal ini. Dari namanya ngaji nih kelas ketemu nih suaraku apa kok. Sama-sama beliin rokok pulau ora ketemu. Terus nyata pulau terang nih. Kalau niku alhamdulillah akhir-akhir ini nggih mulai riyen nggih sering sinau hadis. Cuma akhir-akhir ini sinau kula langkung kata nggih langkung paham. Jadi langkung kata itu artinya nggih ada sanad kata. Terus nyata kula critakno nggih masalah ora-ora master ini penting sekali. Kalau ayat ini menerangkan bahwa ketika ning ora-ora master niku tiyang mukmin niku ditakdir nampa kitab saking sisi napa kanan. Nah tiyang kafir saking kiri lan saking waro al-bahri. Jadi sebagian ayat niku kiri ku tangan kiwa, nggih. Terus waro al-bahri niku gurine geger. Jadi wa amma man udia kita baru waro anapa? Bahri faso fayatu tubura wa yasla napa? Saya. Terus gambarane pangeran pas nyeluk niku nampane ini mungkur. Nggih kados gambaran kula. Jadi wis ditampa tangan kiwa, nampane kalian napa? Mungkur. Lagi desain mungkur itu karena zaman tentunya niku mungkur atau menghindar saking kalam Allah. Jadi disebut waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzonka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati napa a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu napa basira qala kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadzalika al-yawma napa sunna. Tetep ngeten. Orang kafir itu kenapa ditakdir nampa kitab sangka tangan kiwa? Tangan kiwa jek mungkuri pangeran. Ini tangannya tangguri geger. Karena wong sing ngingkari Quran niku ditakdir segalanya sulit. Jadi wong ape nampa kitab wae kok ndagak kok tangan kiwa ijek mungkuri napa? Pangeran. Iku dadi ditakdir semuanya serba napa? Sulit. Ini rumah soal sampai nambah riwayat. Kalau ini namun cerita riwayat mohon ya. Soal kesimpulan terserah hidayat dengan masing-masing. Terus akhir-akhir ini kalau ini foto ini ya biasa kasus foto ini tiang Indonesia. Jadi rapi seling sama likur kalau ini. Jadi orang yang foto 30 ini tetap dia bener 30 sing sama likur dia bener kalau TikTok. Ini nak sing pasane awal kan 30 sing pasane negara. Tapi kalau tak boleh pulau, orang tahu foto awal. Tapi ini terpaksa kalau foto awal 6 dino. Gara-gara bareng tanggal 7 pulau foto 6 dino. Pulau ada foto berbujuk pulau. Dia udah ada pin foto hitung dino, tapi tak kanjeng Nabi. Tapi yang dari kanjeng Nabi kan nak foto Ramadan. Terus ditambahin 6 dino, foto setahun. Kalau hitungnya kanjeng Nabi itu al-hasanatu di asri napa? Di telung pulau, ngenteni telung atus dino, yang 6 dino ngenteni sudah.
Berarti pas 300. Ya, tapi urusannya pas aku sama libur tetap 6 itu ya. Tapi nak aku foto itu, sawangannya hadis hitam itu jadi bener no. Kadang ya tetap anak katanya sama likur. Malah tidak, jadi tak foto 6 semari malah tentang mencari nabi hitam ya hitam. Padahal kalau logika kita jalan kan, kalau 30 kan 300, berarti nambahin 6 pas 300 bisa. Lah sama likur, apa kok mabum hitung bino. Sajane cara akal yang ngono tapi nambahin itu ya keberatan waduh dadi wis 6 ae pikir nopo. Terus agama niku kadang kena dinalar kadang itu. Tapi nek wong sing kurtingan dipilih ora usah dinalar. Milan 6 awon, milan apa? Milan. Dia nanti saya tahu tak lakoni pisan-pisan ayo ora tak baleni. Sini kalau terang masalah orang-orang masalah kalau terang. Kalau cerita riwayat riyen. Sayyidah Aisyah itu pernah debat sama Rasulullah, pernah bantah. Ketika Nabi, manaku tiba. Uang kok nganti dihisab pengeran, mesti disiksa. Jadi kalau sampean kok diintimidasi malaikat, diaudit, itu mesti bakal apa? Kata Sayyidah Aisyah, alaika qala wa ta'ala faso fayuhasabu hisaban. Tapi kata Tuhan, kadang orang itu hanya dihisab sebentar saja. Dewi kanji Nabi, zaka al-irdu, al-ardu. Oh, nah itu mau formalitas ya. Tapi walakin manu kisah hisab kutiba. Itu apa artinya? Orang kok sampai di audit pengiran tenanan, itu berarti mesti bakal apa? Disiksa. Kutiba mesti bakal. Dan ini rumah tenan. Terus lalu kekuatan iman itu di mana? Ini pertanyaannya para sahabat. Dan ini muka-muka hadis ini tenanan. Hadis ini sudah saya cek ada di Musnadu Ahmad. Termasuk ada di beberapa kitab orang sekarang ada Sayyid Muhammad dan Abdul Ma'ruf juga saya cek lagi ada juga di kitab-kitab Sunan, kitab-kitab. Jadi begini gitu, sampai ngerti karisma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi suatu saat ini cerita Rasulullah ada orang itu tidak meninggalkan kebaikan apapun. Jadi rata melakukan apa belas. Nah, dia mau modal itu iman tahu melakukan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur. Tapi rada dan nakal salam diri. Setelah dia ditanya sama Tuhan, apa pernah kamu berbuat baik? Tidak ya Allah. Coba ingat-ingat, dia jadi rata, enggak pernah. Apa nama malaikat yang tukang tulis? Apa orang ini pernah berbuat? Tidak. Wabah muni apa? Tidak. Terus kata Tuhan, ini riwayat hadis, ora usah buat tafsir ya, hadis. Nafsiri malah keliru. Ya ora usah simpulno, ora usah apa? Terus kata Tuhan, iya. Kamu punya amal baik yang saya simpan di berangkas, di toko ini apa? Berangkas, kotak box nih. Disimpan di box, tersegel. Ya kamu punya amal baik, saya simpan di kotak di box, tersegel kata Tuhan. Setelah box itu dibuka, ternyata kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus di kafatul mizan. Mungkin ada yang apa? Kafatul mizan dong. Jadi timbangan mesti kaleng. Napa ini penting satu kali. Bantu guys, pokoknya kalau nggak mau gampang, pokoknya kapan tuh mizan tuh kali. Sing sitok segala keburukannya ditimbang atau entek. Karena yang bagian kanan ini tidak ada amalnya nopo sama. Tapi ketika la ilaha illallah itu diletakkan di sini langsung jumpa. Segala kesalahannya itu kalah, masih berat la ilaha illallah. Yaitu kata Rasulullah menirukan wahyu dari Tuhan. Itlayat kulu ma'awah se'un. Karena tidak mungkin iman sama Allah itu akan dibandingkan dengan sesuatu apapun. Jadi artinya kesalahan apapun dibanding kalimat tauhid pasti menang kalimat nomor tauhid. Nah di sini ini kemudian ahli sunnah berpendapat orang mukmin yang dosa apapun tidak menjadi kafir. Pokoknya mangkola la ilaha tetap gawalat. Cuma masalah ini nerakane pirang miliar tahun kan ngoten tapi tetap nopo ahli. Lah akhir-akhir ini kalau ini foto ini kalau cerita nikmat ya buat niat sombong. Kalau ini foto itu macam tirakat. Terus saya itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 29 karena saya kebetulan ikut foto yang 29. Mergo melok sing gampang niku sing sangat. Wah, nek sangat ikut tolong kula mesti melok sangat ikut. Saya sangat ikut mbek 8 ikut nggih milih sangat ikut. Kalau sing 8 ikut saraf napa?
Karena nggak mungkin tanggal kok pinten. Terus ngeten iki. Tenggene hadis Bukhari, ini di ilmu mawon iki, sampean ora kalau bono ati. Akan keluar dari neraka orang yang di hatinya ada miskol habbati khordalin min imanin. Tak titik wiji sawillah, mbokne neraka atusan tahun lah, tetap sampean keluar dari apa? Nah. Terus bahkan Nabi ngendikan nisfu wajni miskoli darotin, bahkan separuhnya, bahkan apa? Aku lalu bingung tenan. Seenake maksudnya masih penen neraka puluhan tahun seenake sing mlebu napa? Aku lalu sholat. Maksudnya pengiran dikit. Nah, kebetulan saya itu teringat ayat anjala minas sama imaan fatalat audiatum debodaria fakta malasai mujabatar. Jadi tauhid itu kayak air. Ini. Tauhid itu kayak apa? Air itu satu benda yang sifatnya nggak pernah berubah, juga nggak pernah hilang. Itu air. Jadi kalau bani mutlak yang jenengan kena wudhu itu jenis bani mutlak. Kelihatannya ya bersih, maka sah dipakai wudhu. Tapi air yang di comberan, yang di Thailand, yang pokoknya di comberan, di Thailand, di selokan, yang campur ayam, uyok, campur taek, campur batang adu, batang kambing, macam-macam. Itu sifat air itu tidak bisa rubah. Makanya ketika terserap oleh bumi, entah sekian puluh tahun apa, tetap dia akan tetap sebagai dan tetap mensucikan setelah diserap bumi. Saya bayangkan, tauhid itu kayak air itu. Memang kalau air kotor nggak bisa dipakai wudhu, tapi sifat air yang mensucikan itu udah hilang. Sehingga kapan-kapan kalau diserap bumi, disterilkan, ya jadi air. Niki kalau cerita-cerita ilham. Badan niku kalau delok teng lemari kula. Lemari kula niku isine kitab, tapi sing berarti lho boten kitab. Kula gak ada lemari saking kayu jati. Terus kula delok. Saat itu kula paham. Ya Allah, air itu tidak bisa hilang. Jadi orang fisika siapapun sepakat bahwa setiap kayu itu ada yang mengandung air, pasti mengandung air. Bahkan kalau orang-orang turis itu kalau beli kayu kuno atau ora kuno didelok tingkat kadar apa? Saya bayangkan hadis yang saya baca tadi itu kayak air yang sudah di kayu jati. Mbok cara kasat mata itu sudah ada air, tapi orang fisika siapapun tahu bahwa di kayu jati sudah terpotong, sudah puluhan tahun jadi kursi itu masih ngandung nopo. Sehingga ketika malaikat menyatakan ini tidak ada baiknya, tapi cara Allah ada baiknya. Jadi itu nopo iman. Maka tauhid itu mirip air, sifatnya nggak pernah berubah dan nggak pernah bahkan pakar-pakar itu sepakat kayu itu bisa dibakar karena mengandung air. Paham ya? Jadi sama rasa khawatir, goblok-goblok sampean. Iku cek nopo iman. Di PD mawon ada orang-orang mau tenang mawon. Kalau di bawah nerokok tenang yang rokok. Saya ini tidak habitat Anda. Suatu saat saya tetap keluar. Tenang mawon. Nanti sampai Anda betul mentang-mentang mesti nopo. Tapi malaikat bagian adab ya tenang. Tetap untuk jatah minimal 100 tahun. Jadi sama untungnya, jadi malaikat yang tugas adab ya dapat pekerjaan. Gini minta 100 tahun. Malaikat rahmat dia tenang mawon karena itu tadi sifat air itu tidak bisa nopo hilang. Bahkan ketika kayu itu bisa terbakar, itu karena ada apa? Air, ada unsur apa? Terus pulang sekarang tambah yakin bahwa istilah-istilah Rasulullah itu mirip istilah Quran. Ngendikane Nabi, saya ini diutus sama kalian sama dengan air. Ternyata Allah mentamsilkan, mencontohkan agama ini juga kayak apa? Lane bini wow. Sak wiji sawi atau separuh wiji sawi itu namanya iman tetap ada gunanya. Bahkan kayu jati yang sudah berpuluh-puluh tahun jadi lemari itu bisa dibakar atau apa karena ngandung unsur apa. Nah kira-kira iman yang malaikat sudah tidak tahu itu mirip nama kadar air yang ada di kayu nopo. Itu malaikat itu apa? Tapi Allah besok. Makanya Allah menunjukkan. Iki loh kau jadi dua. Rupanya gimana? Ternyata iman ini yang dinilai Tuhan. Makanya dia tetap berhak masuk apa? Tuhan. Ini. Mau pengiran di gengsinan, tenang mawon. Ibu lalu kadang mau hati safari lucu. Nanti pulau support di pengiran gengsinan. Pengiran wisinan. Jadi pengiran saya ini malu. Jadi gara-gara dengan singkat cerita ini kan hadis sobat yang Bukhari Muslim. Setelah Rasulullah membuat syafaat, memberi syafaat, jadi mungkin juga kok sampai-sampai itu minta syafaat dari Nabi, kalau salah ini bisa.
Sing raine elek biasane mesum-mesum disapaan suwarga puluhan tahun ning neraka atusan. Terus kata malaikat, kata Tuhan gini, Muhammad, wis entek datang. Mun kanjeng, mun Gusti tak delok pun boten enten. Malaikat, yen menyafaati goleki. Digoleki sing cek rupa manusa. Walhasil entek. Terus kata Tuhan, saya hafal hadisnya. Syafa'atin nabiyyun wa syafa'atil malaika walam yabqa ila rabbil alamin. Malaikat terus nyafaati nabi sampai mal kali aku durung. Dari pengiran kali aku durung. Wa ana arhamur rahimin. Nah nabi manusa iso nyafaati malaikat apa meneh aku arhamur rahimin. Pak aku dak qabdotan minarin terus Allah ngambil satu qabdoh, satu genggaman rokok. Sing malaikat mek nabi wis ora ora tangen parahe wis dadi geni. Ya dengan ngono kek dadi ku. Dadi malaikat kon nyafaati wis ora ora mergo dadi napa? Ini cuma pengiran izin gara-gara nabi wis nyafaati malaikat. Akhirnya terus pengiran Pak aku dak qabdotan minarin terus dibuat teng nahrul hayat, jilemaul hayat terus dibuang. Dari malaikat, wah nak niku ya tidak tahu gitu. Padahal terus gara-gara iman, terakhir itu dulu. Wah, itu tadi saya cerita. Bahkan kayu jati pun bisa dibakar itu bersyarat harus masih ada kadar. Lah kalau iman itu kayak air, berarti kamu dibakar di neraka pun iman kamu tidak remut. Lain sama kudu bangga, iman bangga, karena gue tamu nak neng neraka, paham ya? Karena jadi ojo keliru. Iman gue tanggung di swarga ora iso, iman gue tanggung teng neraka. Mergo gara-gara gue iman ane neraka iso mlebu. Jadi iman gue tanggung nang ndi? Neraka. Mergo gue alatan sok ben gue berang di swarga iku nak iman. Terus cerita kedua ini yang ada di Anatul Talibin bahwa Tuhan itu gengsian. Dan saya mengatakan sini tidak omong kosong. Memang resmi dawuh Nabi la ahada abyaru minallah. Tidak ada zat paling gengsi kayak Tuhan. Jadi udah gini cerita ya Anatul Talibin Sarai Fatul Mu'in yang arang saya Abi Bakar Sata itu beliau punya riwayat wali abdal di dunia itu hanya 7 beberapa. Ada sindarani 40 ini kakean kalau 6 40 wali itu wali abdal sekitar 6. Lah itu orang yang haji ini kan musim haji itu zaman Nabi dawuh orang haji itu minimal itu 6.000 sampai 600.000. Jadi itu kalau kurang ditambahi malaikat, kata Nabi kalau kurang ditambahi apa? Terus dari sekian 600.000 itu yang diterima itu 6.000, terus walhasil karek 6. Nah ini mirip serang. Pokoknya sampai 600.000, jadi 3.000 terus karek 6. Karek 600 itu karek apa? Dapat karek 6 ini yang diterima wali abdal ini mau mergo sing kajine ikhlas. Ya sampai duit sing halal, pokoknya sing bener kabeh. Pokoknya walhasil bener kabeh. Lah wali abdal kan wali tenan, wali tenan itu gak egois. Dia mimpi bahwa dari sekian tadi 600.000 yang haji itu yang diterima hanya 6. Nangis ini kan. Barang nangis kalau kanjane, iki ya ditompo mau 6 sakit. Ini sholat hajat. Ya Allah, kalau betul yang 6 itu diantaranya saya, haji saya yang engkau terima tak hadiahkan sama semua orang mukmin yang hajinya tidak di. Karena saya ini kasihan, mereka kan sudah banyak, sudah repot kalau jenengan apa? Lalu dia jawab pengirannya, atas ki ala man khalaqa sakhiyah wa ana asqaliyah. Nanya uang, kowe kok ape nglomani zat sing gawe lomo, kowe duwe lomo ngono iku mergo tak gawe. Jadi sedurunge kowe ngibahno hajimu iku wong-wong sing haji keliru-keliru lah wis tak ompo. Jadi ini pengiran aku kok warai lomo, aku sing gawe napa? Lah zaman haji keliru-keliru iki mantep napa ditompo. Tapi kudu aja mantep kok aja krana mergo bener, mergo pengiran tak. Kowe nak nompo ditompo krana ngrasa bener sombong. Napa? Jenenge napa? Sombong. Iku ora ditompo tenan. Kok ora ditompo tenan. Jadi ditambah anda itu perkaranya awon akal loma-lomane dat sing nopo. Paham itu orang pesan ngeri tapi orang ngeri banget biasa mawon. Sebut yaumatarol musyrik. Napa yaumatarol mukminina mukminati napa? Yas'aluhum baina aydihim wa bi'aiman. Jadi kalau cerita dua riwayat. Riwayat ketiga ngeten. Biar sampean tahu kalau saya memaknai Quran tidak pakai akal, tapi yang saya andalkan riwayat dari Rasulullah. Karena Rasulullah yang paling tahu tentang detail-detail apa aneh.
Terus ini yang ketiga, yang mudah sampai lakukan, karena ini tidak mudah. Rasulullah ditanya sama sahabat, lalu ketika orang jutaan miliaran di orang masak, engkau mengenali umat kamu gimana ya Rasulullah? Jawab Nabi, apa kalian kalau punya unta banyak, di antara unta yang sangat-sangat banyak, apa kamu gak nilai ya? Kata sahabat dia, karena di unta saya sudah saya tandai. Yaitu misalnya kepalanya diberi tanda apa, masuk untuk Arab itu kupingnya sudah diguntingi. Mereka nak kumpul untuk liya, kesanin apa di titik. Kata Rasulullah, umatku sebenarnya tak titik ini lewat min asari wudu. Inna ummati yus'auna yawmal qiyamati hurran muhajjalina min asari wudu. Faman istata'a ayuti laburatahu falyan falyan. Jadi umatku sebenarnya itu menuju swarga, yang orang-orang masar tak titik ini lewat asari wudu. Lewat bekas-bekasnya apa? Maka orang yang lebih sempurna wudunya, itu akan tambah banyak dinasnya. Makanya ulama mengatakan misalnya wudhu formalnya kan sampai sikut. Ya. Itu kesunatannya sampai aduk. General kelip-kelip Pak berbalik mana ya. Wudhu yang perdu kan sampai aduk, sampai sini. Tapi kesunatannya sampai sini. Misalnya basuh kepala itu cara Imam Syafi'i, satu rambut pun sah, asal tidak keluar dari batas kepala. Jadi butuh mengatakan ini apa? Tapi itu sebenarnya akibatnya kelip-kelip sulit kenali Nabi, Pak. Ya, karena Nabi itu nanti nilai ini min asaril wudu. Bukan itu tenang, bukan kuyon. Makanya Nabi kalau wudu ini saya praktekkan ini dari guru saya sampai Rasulullah. Kalau nekat wudu, aku dulu orang tahu ngelakoni, tapi ini kan ilmu tetap tak kandak no. Kalau nanti ngelakoni pisan pindu, tapi yang jelas gini. Jadi ini apa ini jempol kita namanya. Jempol dapat somate wudu ini. Terus wa ibamahu ala ibamai. Semayut biru hadada. Ini seputar lagi. Jadi jempol ketemu jempol di somakai urunehi, terus penunjuk ketemu apa? Penunjuk terus kiri, di belakang kan, ilakofahu sampai jidok, terus dikembalikan lagi ke depan. Itu saya dari guru saya sampai Rasulullah itu. Dengan demikian berarti semua kepala nah itu bersinar kan ketorokan, bukan kelip, bukan apa? Kata Nabi. Aku sebenarnya nak boleh umatku ning orang-orang mahsyar tak diteni tingkat sinar ning min asaril hurran muhajjalina min asaril famani tato ayuti laghuratahu falyafal. Jika orang itu ingin sempurna wudunya maka lakukan karena nanti identifikasinya lebih gampang. Identifikasinya lebih nopo. Lho boten ngoten iki penting sing tak terang. Mergo orang-orang mahsyar itu sekitar nanti kula itu orang miliaran mulai Nabi Adam nganti kiamat itu hanya sekitar 3 jam, bukan miliaran. Jadi malaikat yang ngawur karena nanti malaikat ngawur kegarus, kenapa? Lho kalau nanti tenan, kalau nanti cek teng hadis, kalau nanti ngipi barang ini selain teng hadis kalau nanti ngipi tenan. Tentunya itu model ini. Ngomong sing ra ini mesum, sing tukang kafir, tukang maksiat macam-macam. Yu'raful mujrimu nabi simahum fa yuqadu bin nawati balagan. Jadi orang-orang maksiat sing biasa maksiat otomatis ra ini peteng. Bon, lainnya peteng lagi nyampe kiri. Bon, ini jenenge Yu'raful mujrimu nabi simahum fa yuqadu bin nawati balagan. Jadi nak wis raine peteng, awake peteng berarti kafir. Itu sampai pengiran begitu kok, sampai malaikat begitu kok. Suai. Fa yuqadu bin nawati niku napa? Bon-bonan. Wal akdam delamaan. Berarti antarane bathuk kalian sikil sudah ada sito. Mulane cara kiai kuno digludung nang rokok kok ditepok. Menapa? Ditepok. Itu disebut wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Itu sudah ditekok. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fayya ilal asqan fahum makun. Jadi janggut ditepok terus jengkol ditabrakno nggon-ngonan. Walhasil ditepok lalu wong kono nadarane digludungno ning neraka mergo bentuke mau tak sebal mau di ampun. Terus orang soleh. Orang soleh itu malaikat identifikasinya lewat nur tadi. Simarum fi wujuhim min athari sujud. Atau di ayat lain disebutkan yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum. Wajahnya bersinar. Ini otomatis data yamin terus di kanan. Ini ruang tenang. Terus langsung otomatis di kanan. Setelah kejadian itu Faduri babenahum bisuril lahuba. Terus juga pintu pembatas. Jadi kalau selain maca Quran yang guru-guru kula, nggih kula nate nyiki, langsung dikai garis pembatas. Surat pager. Kayak pager pemisah. Karena malaikat hanya punya waktu 3 jam tadi. Barang mau dipager, Fred, itu otomatis batinuhu fihi rahmah. Orang yang dalam pager itu mati di surga.
Wa zahiruhu min qibalihil azab. Orang yang di luar pagar otomatis neraka. Lah pagar iki sing disebut a'raf. Gates. Lah sing ngamali pas-pasan kok rugen ning a'raf wae itu masang. Sing dilebokno neraka ya ora pantes, engko tau ngaji, paham ya. Dilebokno swarga, kredite ora cukup. Lah iku terus kemantang ngemudi tengah. Lha kok iki tenan, dadi gambarannya itu faduri babainahum bisurillahum batinu fi rahmah wa dhahiruhu min qibalihim. Jadi sing njero pager otomatis swarga, sing njogo pager otomatis. Lah terus wong sing ngamale pasokan do temantang ning arah oke, paham ya? Lah pas ning arah lu buka bunga ngundang kanca-kancane, lho kok dhisik kancaku ngaji ning dunyo ora nyapati aku. Terus ono diskusi. Ono apa? Diskusi. Lah iku orang sing istawat hasanatu wa sayyatu. Orang yang apike eleke iku padha niku temantang ngemudi. Temantang ngemudi. Lah ini pun apik. Mun sae lah mun prospek. Mun aku tempat kene. Mun bagus ya mun lumayan dari musofa mun apa? Mun paham ya, tetap mulane nak wudu di kisah di sempurna. Mulane ulama dawuh niki rumakno cara peke ini wonten kaidah malah yudroku kullu la yudroku napa kullu. Kalau tidak bisa semua bukan berarti sama sekali. Sebab itu menurut kita peke kalau tangan sampai terputus sampai sini itu kan berarti mahalul fardhi hilang. Yang wajib dibasuh kan sampai sikut. Kalau sikut Anda itu hilang berarti kewajiban basuh tangan kan hilang karena yang wajib hilang. Itu semua ulama bilang tetap anduk yang di sini kesunatan dibasuh. Engko nak ilang kabeh melarang sinari jadi budul-budul lah pokoknya ono. Begitu juga orang yang sudah gundul. Misalnya kamu gundul, bergundul terus haji. Niku wayahe tahallul tani, pokoke wayahe tahallul. Niku tetep disunatno ngliwatno beto ning gundule. Senajan to wis ora ono orang. Karena agama itu ritual, ke malaikat nyatetnya ngene tok. Sing nyukur sirahe sing liwatno beto tulis. Jadi malaikat gak mau tahu di ana rambutnya orang pokoknya anggere sing liwatno beto ditulis. Lah nek sing ora ya ora ditulis. Malaikat itu kan seperti tugasnya ngono aja. Pak, saya apa proses? Lah iku kabeh iku gampangane ben duwe sinar. Mergo malaikat teng ora masa panitia kiamat iku roh ukurane sinar, hampir bludhu neraka. Nak ana kelap-kelip. Lah cuma sing kelap-kelip kan nabi ora kecekel-kecekel golek ini lho kesuwen. Lah iku terus temantang. Padahal nabi dawuh, aku niteni umatku lewat wajahe mencorong, sirahe mencorong, sikire mencorong bin asaril wudu. Karena sering nopo. Mulane kula mboten nate wudu sempurna. Kula yen mulai ngaji ngantos sak niki jarang kata cuma akibatnya elek, karena sering wudu kalau betul ada wudu sempurna. Ya, awur-awuran mawon penting salah, ya salah. Tapi lu salah sampean gak ada yang berwudu, jadi lu parah sampean. Bangunnya wudu arang-arang gak sempurna. Kami terus masalah orang masalah. Terus tak terus ini wonten ayat ya romanas bukul launasim di imam. Ada orang yang dipanggil atas nama kelompok, lalu sing nyapa jenengan gini. Misalnya ya umat Muhammad berarti ketuanya kan Nabi Muhammad. Siapa? Nanti waktu cerita, kalau nanti cerita tengah sini, Bang Khalil Bangkalan terkenal. Jadi orang paling populer di dunia Kiai Khalil Bangkalan, gurunya Mbak Hasyim Asy'ari. Setelah itu, kalau hasil intinya cerita itu kan karena beliau Kiai besar dan dikatakan keramat. Berono mati konalkin Mbak Khalil. Barang yang mati bareng-bareng, misalnya ono masalah mati bolak-balik kan misalnya tolong desa satu mati. Misalnya jemben, misalnya nak kalau terjeruh urip, misalnya barukin mati, Mustafa mati, ya bareng-bareng ya bingung. Ada keluarga. Yang kenalkin gini. Wes kan dia pokoknya angkat tapaknya pengerang meninggal tadi bakal kenalkin Mustafa ya. Wes Mustafa aku ke susu angkat tapaknya pengerang meninggal tadi apa? Bakal wafir, angkat lagi. Jadi berkata susu apa pindah nopo? Pindah nopo? Nalkin. Apa imarah buka mana dia kan? Malah suatu saat ini. Tidak kori beda. Bahlah dengan jabat. Ya bodoh, aku nak tahu malaikat. Saya sadar mengenai ketua aku Rasul Nabi Muhammad. Jadi tidak akan jawab gitu. Padahal malaikat ngadepin Nabi Muhammad paling rawan, paling nopo. Orang-orang masalah bukan seru-seru amat gitu.
Kalau malah mau datang hadis kursi senang sekali gitu tadi. Ketika tiang-tiang kafir ditanya Tuhan, apa kalau kamu punya harta dunia seisinya kamu buat nebus diri kamu dari neraka? Iya ya Rabbi. Kok arok tuh ahwana min dari. Sebetulnya untuk masuk surga itu ringan sekali. Yaitu Allah itu bisa kan. Kamu tidak melakukan sih. Tapi karena kamu melakukan syirik tetap kamu masuk. Jadi sehingga malah Rasulullah di iman jenengan itu. Buat sekarang ada film menghujat Rasulullah kayak apa itu enggak penting. Tetap alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza. Pokoknya iman kamu itu perkuat. Tidak apa-apa orang sesat di sekeliling kamu, asal kamu sudah menguatkan iman. Misalnya gini, ini kalau tak hadis gini mas, saya itu kalau mimpi ketemu orang-orang soleh, itu pasti nahu hadis. Orang pasti lihat masih nahu hadis. Mbak nak tambahan pas apa ya, malah tahu mimpi. Logikanya jelas. Saya itu kalau baca hadis, ini rumah tenang. Saya kalau baca hadis, misalnya Nabi itu tahajud sampai sikile itu apa? Nabi itu sholat qobliyah, di sholat qadiyah. Terus Nabi itu ya sholat witir. Kalau enggak ada hujan ya sholat istisqa. Ya pokoknya semuanya serba sholat. Dan sholat itu dimulai Allahu Akbar. Ya sudah. Terus saya mikir, orang mungkin Muhammad juga Nabi juga mungkin. Kegiatan kok sholat itu ibadah. Itu mesti nabawiyah, mesti uluhiyah, mesti ada unsur apa? Kalau beliau seorang pemimpin negara, pasti ngotak-ngatik negara, gimana negara ini kaya raya. Kalau beliau adalah pemimpin yang oportunis, memanfaatkan dirinya sendiri, pasti mengelola negara ini gimana supaya menguntungkan. Ajaran sholat itu ajaran nopo. Itu kan ajaran yang nggak menguntungkan secara dunia. Nggak mungkin. Kalau orang nggak bertransaksi dengan Tuhan, kemudian ajarannya sholat itu nggak mungkin. Pasti orang yang urusannya dengan apa? Makanya saya kalau nafsiri as-sholat imaduddin, sholat itu tiang agama, itu sholat itu khasnya Nabi. Makanya sekarang yang salah kaprah, ini yang saya ada pendapat. Orang muji itu Nabi, karena ketangkasan memimpin negara. Itu saya ada pendapat. Karena kalau bisa demikian, meskipun ya saya sepakat Nabi itu tangkap juga secara memimpinnya. Kalau sampai muji Nabi karena tangkap memimpin negara, mungkin orang Amerika juga meyakini bahwa presiden-presiden mereka lebih tangkap. Kalau sampai muji Nabi karena pintar mengelola ekonomi, nanti orang-orang yang non-Islam juga lebih yakin bahwa pakar-pakar mereka lebih pintar mengelola ekonomi. Tapi kalau Nabi pintar mengelola sholat dan pintar mensyariatkan sholat, bahkan ajaran hak beliau juga sholat, tidak mungkin orang duniawi, dua rumus, dua konsep nomor sholat. Coba untungnya apa dalam sholat secara duniawi? Muji Tuhan, membaca tasbih kepada nomor Tuhan, tawakal sama nomor. Lah yang seperti ini itu disebut dalailun nubuwah. Ya haknya Nabi ya di sholat itu. Makanya Nabi nak muji sholat, as-sholatu iman. Sholat itu tiang. Karena keekatan Nabi itu dalam nomor. Makanya jumben niki tengene hadis diceritakan. Jumben mungkin akhir takut sampean. Bagaimana komentar Anda tentang Muhammad? Itu kalau orang mukmin akan bilang, dua nabi Yuna, ja'ana bibayinan. Dia itu pasti seorang nabi. Begitu jelas alamat-alamat kenabian. Nah sampai mesti ngoten berarti mukmin hakon. Wa amal munafik kata Nabi, kalau orang munafik awil murtad atau orang yang mamang ditanya, gimana komentar Anda tentang Muhammad? Kalau orang banyak di dia nabi, ya saya ikutan bilang dia. Nah, gue jawab pengono, makanya hati-hati jawab pengono. Jadi paling enggak, ini saya dari ada satu dua item dari Rasulullah yang menjadikan sampean benar-benar yakin bahwa Muhammad adalah Rasul. Ini makanya ini butuh ulama, logika ini butuh ulama. Nah, cara pula paling mudah adalah logika sholat. Sholat itu satu ritual yang khas nubuwah, khas apa? Misalnya sampean muji Nabi karena dermawan zakat, sedekah. Lonte, utang-utangan duit ya lo, bajingan, ya nopo. Ya lo, orang yang tidak Islam pun sosial antar teman juga nopo. Lo, ya betul. Sistem zakat disaingi pajak. Tapi gak mungkin wong dolir seneng tahajud. Gak mungkin wong pajak seneng ibadah. Mana Nabi begitu bangga kalian. Sholat itu khas nubuwah, khas nopo. Amalannya terus ini balik sama orang-orang masa. Sebab dulu sama orang-orang masa ternyata pengiran dapat catatan pertama. Malaikat dicelur. Hei tukang gue catatan sini. Nopo Tuhan. Cek
sholatnya kan. Cek nopo sholatnya. Jika sholatnya dicek kok benar, maka yang lainnya dikesampingnya. Nah, ini mereka sholat itu khas nubu buah. Paham ya? Sholat itu khas nopo. Yang kesamaan dicek sholatnya kok benar, liane dipermudah. Tapi nak sampean dicek sholatnya kurang benar, ini parah. Ya cuma ada benar ini kiai gitu. Nah kiai kan terus pulau, itu masalahnya dicek sholatnya benar di sholat terus. Dibanding dengan tahu. Nah, jadi itu pulau sholat gak tuh maknina, pulau sholat pikirannya tuh di pulau betul nafiri ngotot upah betul betul perbuatan. Maksudnya sholat dia atau bolong, oke tahu ya sholat terus, kita ya maksud ngulon dulu ya batang rokaat umpun. Orang dia di nafiri maksudnya sholatnya khusyuk, maksudnya sholatnya apa? Pulau sholat anak khusyuk gak ditombol, ini kan firman. Kalau kurang apa? Enggak sampai gitu. Kami ada seorang Ramadan di zaman Bang dari tapi dengan butuh yakin bahwa ketika tauhid Anda itu benar, ini tauhid Anda ini tidak akan musnah oleh apapun. Kasus air itu bukan kayu jati tinggal jadi mebel berpuluh-puluh tahun, itu sifat air masih, dan dia tetap masih. Dan dia tetap nopo. Karena iman sana contoh miskola darroh atau nisfu miskoli darroh, sana contoh diobong tengah rokok puluhan tahun, itu tetap nopo. Sebab ini Allah dialasan mengeluarkan orang ini dari apa neraka. Nah, dari Nabi la yakhludu finnar man fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min iman. Mbok sithik kaya apa imane ora bakal abadi ning napa? Neraka. Eling-eling sampean rapati mesti nembang wae mantep. Mlebu napa? Wis wae percaya wong dhewe kanjeng. Soale neraka suwi-suwi Allah. Tapi ora usah, ora usah lah apa repot-repot napa? Mun kula terusaken ya. Wala zimura buka ada niku makna tenggene hadis sing kula waos. Allah gak akan mendolimi hamba. Termasuk niku tiyang sing gak ada iman, tetap iman disimpan berpengeran tempok dan itu ada. Jadi kalau terusaken ya masalah iman ini penting. Mulane wonten donga sing warane kanjeng Nabi cuma tawaran nonton mriki kasuwen. Wae eling-eling wae sampean basa Jawa ya apa. Wae intine donga ning Allahumma inni astauduka imani ya Allah saya tahu engkau itu zat terbaik tak dititipi. Sebab niku kula titip kalimat ini panjenengan dan engkau kembalikan saat saya butuh. Mane Allahumma inni astauduka imani kula titip iman kula. Dan iman ini saat titipkan jenengan sehingga terjaga. Nah iman ini dijogo kula kadang-kadang ngopros tapi jenengan mawon dijogo dan kembalikan saat saya butuh. Itu orang yang berdoa demikian, nanti pas dia lali, misalnya pas mati pula, misalnya kapan dulu, bujuk kalau kembang, bujuk tiba macam-macam, dalam keadaan tidak sadar, itu tetap ditulis wong sing nopo, iman. Jadi karena ulama itu ya berdebat, misalnya gini, mangkana akhiru kalami hilai udah kulajanah, wong sing akhir omongan hilai udah kulajanah. Lagi wong turu terus kena gempa, agak tempat muni nopo, wah repot, aturannya ngoten nopo. Mulane saya ingin pun sadar, mungkin nak mulai odong ya. Gusti, pulau titip iman jenengan Joko. Nak pulau sing Joko kadang hilang. Pun ngono wis ra iso basa Arab wis pokoke basa Jawa. Tapi dijiwai napa? Nah niku. Karena kalau sampean ngandalno nak ape mati model ae, yo nak pas sadar. Sale kowe Pak Bis, cucu tabrakan tangi turu kok seneng akhirat. Mantep kok. Wah, aku mau lu Banyuwangi kok napa? Tok akhirat. Motor, bening di tangi turu, kamu tuh tangi turu, kok akhirat kan repot. Jadi misalnya syaratnya menuju swarga, sing ape mati mau jual orang-orang gini kan tidak sempat mau jual apa? Mulai pakai jarum titik nol, kenapa jual lelon? Jual ada malah kadang catatan, jadi penting kok hati. Kok apa? Kok hati. Jadi kunci disebut fa'alam annahu la ilaha illallah. Memang kita melafazkan ilmu itu dengan ilmu, dengan logika, dengan hujah. Memang kita tahu nalar dari kalimat tauhid. Ini jenis faklam. Memang sampai ilmu, sampai nopo. Bukan jumlahnya, tapi faklam. Memang kita tahu logika nopo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa idkulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa. Wa idkulna nalikane ngucap sapa ingsun mansubun diuskur. Lil malaikati maring para malaikat, ujibu sira kabeh li Adam maring Adam.
Sujud dan kinain kelawan sujud diluk. Lawat ajab hatin, ora kok ngletakno bathuk ning bumi. Tahiyatan krana mulyakno lagu maringan. Dan ini karena Imam Suyuti itu pengagum berat mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga beliau berani menafsirkan ketika malaikat kon sujud ning Nabi Adam namun kan diluk. Dan kados film-film Cina namun diluk. Bukan sujud kayak di sholat, bukan sujud kayak di. Karena menurut ijma'nya ulama, sujud kayak di sholat itu muhtafun lillah. Kenapa muhtafun? Jadi nggak mungkin kebayang itu dipakai selain untuk Allah. Sebab itu kalau malaikat kan sujud ning Adam, kan dulu tok jadi Imam Suyuti sujud dan hinain lawat ajab hadis mau dulu tok orang sampai ngeletakno batu. Karena sampai ngeletakno batu kasus pas sholat itu khusus lillahi. Eleng-eleng terus orang kok malaikat terus sujud terus di sholat buat untuk dosa juga bisa. Buat nenggone cinta mana buat tentang. Hanya khusus lillahi. Sebab itu perintah malaikat kan sujud Adam, sujud dan hinain. Mau kan sujud di biru. Lawat ajab batin ora kok sampai ngletakno bathuk ning bumi. Oleh diluk tahiyatan krana mulyakno lagu maring Adam. Fasa jadi mongko padha sujud sapa para malaikat ila iblis kecuali iblis. Karena ana sapa iblis minal jin, sanging kelompok jin. Ila den ucapno apa ngene, hum utawi hum naun minal malaikat. Hum te balane jin sing dhisik iku naon sekelompok minal malaikat disangi malaikat. Kali istisna monggo istisna mutafsirun mutafsir. Wakilan yang didawono wa te kelompok iblis, wa te istisna mutafsirun mutafsir. Wa iblis te iblis wa iblis iku abdi di bapak-bapak jin. Kalau monggo tetap ke iblis duriyatun te anak turun. Dukirat yang disebut apa duriyah mau sertane iblis baju sawise gelar jauh. Tawal malaikat tu kali te malaikat ulah duriyah ta ora anak turun kumujud darum bagi para malaikat. Bapak tak ngomong kau dulu kau coba iblis an amir robi saking perintah pengirane iblis. Kalau jati kita metu coba iblis anto adi saking to aning Allah Taala kita disujudi lawan ninggal. Jadi iblis kan sujud dengan Nabi Adam betul turun. Apa tetap itu nano pengalap siro kabeh bunyi iblis wajiria tahu anak turun iblis. Alkitabu tay kitab kuli adama ke Nabi Adam wajiria sila anak turun Adam. Walha'u teha fil mawdi ini ing dalam panggonan loro rupane apatat tajidunahu wa dzurriyyatahu kuli iblis kabeh iblis. Wa alaf auliya ing pira-pira kekasih min duni sangking sak liyane iki. Puti ora tegese to asira kabeh ing iblis tak balani. Kawalun hale te iblis tak balani laku maring sira kabeh aduun musuh. Ada tegese pira-pira. Utai dawuh iku halun dadi hal. Bisa wae banget di zalimina ke pira-pira golek dalan apane golek alternatif golek dalan. Wong golek kok menggantikan fungsi Tuhan itu goblok iki. Iblis itu tegese iblis waduri adalah turun iblis. Itu ating dalam toat ning iblis apalan. Utai dawuh badala itu atillahi hale dadi gendine toat ning Allah Taala. Ma asyatu humorane sene ingsun lume iblis apalan iblis tegese iblis waduri adalah turun iblis. Iblis tak balane ora tak peseni kol samawati ingkang iso gawe pira-pira langit wal ardi lan bumi. Iblis tak balane ora direputasi gawe langit bumi, mbok sembah mbok turuti kula apa. Wala kol ana musim lan yo ora direputasi gawe awake dhewe. Maknane lampu bir tegese ora ngadirno ingsun bak dhewe sebagian iblis. Kol apa ingkang kol badin ing gawe sebagian iblis liya. Wa makuntulan ora ngalap ingsun. Wa makuntulan ora ana sapa ingsun mutasi dal mudili da iku wong sing ngalap pira-pira sing nyetak muasa binat iki pira-pira setan ora ta'alap adudan ing golo akwaran tegese golo fil khalqi ing dalam penciptaan pakai pamoko hale kaya apa tuti unano ati sira kabeh tuti unano ati sira kabeh ing iblis tak balane iku ing iblis tak balane tetepnya terus kula terang masalah setan. Setan itu kalau tengkorak itu bisa saja maksudnya termasuk manusia. Ini disebut wadadari kaja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal jinsi. Terus logika yang mendiskreditkan agama. Kalau balik ini logika yang mendiskreditkan agama itu juga logikanya sih. Kalau punya banyak cerita tentang ini. Misalnya di hadis Sahih diterangkan suatu saat orang Yahudi itu berdiskusi sama kawan-kawannya orang Yahudi. Piye carane diskreditno Muhammad?
ben hujae kalah ning ngarepe wong akeh. Terus diwarai kekancane Yahudi sitok ngene ae di depan umum Muhammad takon. Mat wedhus iku nak mati sing mateni sapa? Ya karena pertanyaannya lugu lan jelas jate apa? Agamamu ku aneh, sing dipateni Allah langsung haram. Tapi sing lewat tangan manusia sing penuh dosa halal. Kudune sing setelan Allah langsung luwih apa? Halal. Lha iku sempat ana sampeyan iya lan kadang-kadang dimasuk akal. Agama ku aneh, Mas. Sing dipateni Allah langsung haram, malah sing lewat manusia halal. Itu terus jadi asbab nuzulin apa? Antar mereka itu berdiskusi supaya punya kata-kata sing nyudutno Kanjeng Nabi. Ketika di Quran bisa turuti mas, aneh-aneh. Cara berpikir mulai, wonten malih. Di Cina itu ada cerdas jadi yang Yahudi kok kalah, kok cangkem merah. Perkarane dia lugu. Di Cina ini ditangkal dengan Ali. Dari Balam, nah darah nikah Nabi Muhammad itu Balam. Sohibakum nama Balam. Li dari Balam. Ini dari pertama, Ali, kue iso ngangkat sikilem sitok, ya iso. Karena di sini Ali sikil kanan diangkat. Sitok Eli, yo itu blok dari saya. Jadi sikil sitok diangkat, bareng sitok diangkat, sitok mengangkat, yo itu blok. Ya iso toh, yo iso. Lalu mau nonton dalam dari ini muka langit. Maksudnya mau dua kepentingan mendiskredit, no, jadi tome. Bareng di sini Ali saya ngomong, dia mak kuat, berkorban ngalam itu. Itu mau di Cina Umar. Mas, gue itu nggak kasih kelom situ. Tidak baru terserah lalu lepaskan. Yo, entah ini kok deh. Saya malah gue pedang deh. Melayu Yahudi. Lalu Umar kapok hubungan dengan Yahudi. Pikiran Yahudi yo bancok perkara ini tidak Yahudi orang kena. Ini Yahudi boleh dijadikan pintar. Malah kena kebenaran ini pintar Nabi Yahudi. Tawasul dengan Nabi Yakub. Mereka jadi pintar Nabi Yakub. Yahudi cerdas-cerdas itu. Jadi itu terjadi dengan Nabi Yusuf. Jadi walhasil Yahudan itu bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim. Jadi kadang Yahudi teman-teman tahu lagi itu dulu orang. Yang orang cerdas itu dulu orang apa? Yahudi itu dulu orang barang. Tahun baca sebelum itu Yahudan bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim. Lewat ibu Sarah. Kanjeng Nabi ya anak turun Ibrahim lewat ibu Nabi Hajar ke Ismail, Rabi itu Jurgum terus ke Arab. Terus itu lama tuh untuk gue barang itu. Kalau ada lu secara tanah itu sedang Yahudi orang kan naik dulu Nabi. Yahudi itu pintar. Kalau Yahudi dulu itu lihat vakum. Jadi jujur sakit itu sama. Nabi Yusuf dia dulu kandung sitok Bunyamin itu. Karena Nabi Yakub sangat mencintai Yusuf, dia coba Yusuf itu hilang. Jadi orang Yahudi, melani sampai jangan berharap orang Yahudi itu tidak beragama. Orang Yahudi itu orang paling religius. Tapi Yahudi itu, tapi arah itu agak lego itu mulai. Akhirnya dari ini wong dia nama Yusuf itu mata ini. Tapi dari Yahudi apa? Kegedean Yusuf mata ini apa? Latak tuluhu wa alquhu biwaya badil qala qailun minhum latak tuluhu Yusuf wa alquhu biwaya badil iku jak meniyal tafsir berubah itu saya. Ojo nak bapak ini jutane kegeden nyemplungno sumur sing mudah dilalui orang ben ditemuk wong. Jadi orang kok sumur mati tapi sumur sing mudah dilalui pejalan atau kafilah. Ben ana sing nem. Kamu teke bisa Yahudi wis utek duwe. Jadi pinter tenan Yahudi boleh dicek. Mau tarik pada belakang sumur. Hasil wajah saya Rasul Pak Arsalu waridum Pak Adla dan wakola ya bisro hada gulam Pak Asar Ruhu nopo gitu loh. Barang orang kasih laliwat kan terus nimbol. Barang nimbol Nabi Yusuf katut walhasil terus ketemu kafilah. Barang ketemu kafilah dari Yahuda tak balane. Mereka mau lalu terus kok pelu piye kowe mau budakku minggat. Lah yo regane piro tidak, gak ora kacer bareng Yahudi tadi. Wes bar nyemplungno. Ijek nget. Gak ora kacer ta. Jadi wes nyerang ijek untuk minyak. Jadi berarti akeh ijek napa? Jadi wong Yahudi mulai kita. Wale wasaro kita mani batin daro lima majuda. Wa kan fi bidat. Jadi kita dia wae dene seneng deh. Sing penting Yusuf itu wes ilang kok bapake. Untuk duwe.
Kemungkinan Yusuf balik kecil, mereka jadi budak. Yang dikon jadi budak, itu uang masih hilang. Apa? Mereka digoning Mesir. Digoning apa? Ini uang Yahudi. Pinter banget. Atau saya dia mau kurang trik, dia ngadepi kata. Akhirnya mulai terwajaru ala komisi vitamin. Jadi wajah aga bisa ayam pun. Jadi wajah adanya bawa kelambinin Nabi Yusuf dicopot, terus dilontang-lontangi geteh, terus tekol boleh nangis. Dia pintar sama. Jadi tekol itu buat nangis. Wajah aga bisa ayam, berbunyi. Nangis bawa kelambinin Nabi Yusuf sing berlemotan apa? Ini qalu ya abana inna ja'alna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu til. Kulon itu dolanan asik, Yusuf tak beno jaga barang. Terus timpangan apa? Cerdas. Iku Nabi Yakub wis cerdas. Wong Yahudi cerdas iku mesti dipikir Yahudi. Bapak-bapak wong Yahudi jenis Nabi Yakub wis cerdas. Jadi pinter dari segala mangan anak. Jadi apa mangannya pelatihnya dicopok sih. Perkara ini Yahuda CS itu lali nyobek nopo. Jadi pinter istri galanya. Jadi apa mangan anak kue pelatihnya dicopok. Mereka 5 roa, mereka roh pelatihnya kurang tersobek. Akhirnya waduh lali. Yahuda pinter ekonomi itu deh. Isek kalah. Jadi Nabi Yakub mesti bodoh nih. Lalu yang lucu Nabi Yakub sempat dengan pangeran Gusti pertemukan dengan serigala yang dituduh makan anak saya. Saya ingin terima kasih betapa dia berperadaban. Ma'ahlamahu betapa dia berperadaban. Mengambil makan anak apa pelatihnya dicoplok apa? Wis meriang. Jadi yang udah CS ngerti nak dekne iku konangan oleh bodoh. Tenang sampai Allah dituruti. Serigala yang disangkakan makan itu datang. Ditanya. Karena Nabi itu nggak mudah main hakim sendiri. Mulai dari orang kira cerdas itu rapat ini pun Nabi, Pak. Nabi itu cerdas. Orang modal istiqomah itu sendiri cerdas sekarang. Terus kalau melanjutkan itu cerdas. Jadi nak ikhlasan di suarga itu cerdas. Nah aku ngulang sampean di itu rada. Dunia itu gak akal entek. Gua sering ngomong gitu. Jadi saya wong salah kaprah. Nabi jatuh untuk duit akhir jadi cerdas. Nah kalau aku beli, yo banyak duit yo penting jadi. Tapi orang khawatir. Tapi nak pulang ngamal krono akhirat itu cerdas. Prospeknya jangka panjang. Tapi nak aku mulang krono duit itu rada. Kok demi barang yang mudah. Nanti kalau ikhlas tak laden. Jadi kalau nak militer daripada Gusti gue menjadi orang cerdas. Ini merupakan iman dengan ikhlas ini. Bukan ada para ngomong. Soalan untuk duit itu rezeki. Aku ramulangan itu rezeki. Lawan kafir atau ngaji rezeki ya. Soal pulang rezeki mesti dengan roman berapa kaitannya pulang mulang nopo. Ngomong ora tau mulang ngaji maklarang itu duit. Ini penting kolaborasi. Kalau hasil akhirnya karena Nabi itu tidak boleh punya keputusan sepihak, tetap konfirmasi baik sinten serigala. Apa betul Anda makan anak saya itu? Jadi serigala nih. Kulon itu untuk wahyu yang pengira. Aturan kulon tanda jelas tidak boleh makan Nabi dan anak-anak Nabi itu serigala. Lalu gak ada aturan, jadi kurang oleh makan nopo Nabi tak anak-anak itu oleh makan Yahuda. Nah kenapa saya tadi singgung orang Yahudi itu religius begini? Ketika mau menyiksa Nabi Yusuf, ini agak nyiksa gak lego. Sebab itu mereka ya mesti pangeran, tapi anak itu gak lego. Sebab itu waktu Yusufa wa alquhu seperti ini. Ya perlu lakum wajuadikum wa taqulu min ba'di qauman sholih. Paham ya? Lakon anak Yusuf wa ibadihi ayatul lisa'i. Qalu la Yusufu wa abuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba inna abana lafi dhalalin mungkin ini turu Yusuf wa alquhu bi roya badil jubi yal taqitu ba'di sayarati in kuntum. Walhasil mereka pikirannya itu la Yusuf wa abuhu ahabbu ila abina wa nahnu usba inna abana lafi dhalalin turu Yusuf awit rohuhu ardo yaqtulakum baju adiku. Terus hari bunyi ayatnya wa taqulu min ba'di qauman sholihin. Gue nak bareng larang Yusuf, soleh nela, yang penting keswego. Jadi kemarin kalau santri ini soleh, ya maksiat terlalu untuk istighfar. Kalau tapi nak maksiat gak lego. Tapi orang kepengen maksiat terus. Itu bariku nopo istighfar itu mirip Yahudi. Jadi sampai diminta mantan mirip nopo.
Jadi kudu dilakoni sih. Tapi wataku numibadi kauman sorry. Kok bariku soleh neng. Paham ya? Jadi ayatnya jelas nih. Layu sufu wa aku ahab ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana lafi dolalim mungkin ini ibu Yusuf Abid Rohu atau yakhulakum baju abikum bataku numibadi kauman. Nah bariku solehnya. Nah ternyata kata-kata ini itu udah jadi pengeran nopo berarti ya udah tak dulu. Ini pun ketika Nabi Yusuf jadi rojo teng Mesir macam-macam, tetap dulu-dulu rese Nabi Nikol diangkat jadi para nabi jadi wong soleh. Mergo dene duwe cita-cita, kapan-kapan tetap jadi wong nopo soleh. Mulane Nabi Yakub ning akhir hayate anak-anake muni qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati. Pak kulon jalukno sepuro pangeran, mesti kulon ku salah. Tapi Nabi aku nopo, ora tau bahas talfirulakum, yo mesti wae kita jalan sepuluh. Mergo pangeran mesti nyepuro. Begitu juga Nabi Yusuf, ketika dulure ngaku salah, kula niku salah Yusuf ben kuwi tau nyiksa kuwi. Tapi Nabi Yusuf ini, la tasriba alaikumul yaum yaghfiru wa lakum wa huwa arhamur. Gak kowe ra dosa, tak kita sepuluh. Iku nunjukno nak tobaté Yahuda sak dulure ditampa. Mergo dari awal duwe cita-cita wa takun berarti kauman. Saya ini tinggal yang di Ngoten malah yang Islam. Alhamdulillah duit itu bisa ngotot Pak. Jadi nak maksiat. Mau saya kita naik kalau nak tua tobat. Ya masih tidak kok istighfar ya. Siapa berkocek duit cita-cita apa? Istighfar. Wala istighfar belum nak bermaksiat. Wala istighfar kok apa? Maksiat. Bon terus iku nunjukno kita terus niki kula ngaji ben sampean ngertos. Nabi niku rata-rata malah kalau ada cerita kata tentang tafsir Ibnu Katsir. Nabi Dawud itu cerdas. Itu cerdas Nabi Sulaiman. Terus pangeran itu demokratis. Suatu saat ada kakak beradik punya anak seumur. Lah terus anaknya itu wajahnya mirip. Adalah dipangan apa serigala? Dipangan apa? Barang dipangan serigala dari yang besar matur Nabi Dawud. Itu anak saya. Karena adiknya itu sopan santun menengah ini. Akhirnya Pak Kodo dan Kubro, kata Nabi Yakub, ya wes anak yang gede, anak yang bareng. Terus bareng sing adiknya nangis, setelah Nabi Dawud kan raja, punya anak Nabi Sinten Sulaiman. Setelah dari sana ketemu Nabi Sulaiman. Kalau saya yang jadi raja, keputusannya ya begitu. Adiknya tertarik, habis ngomongan itu Nabi Sinten Sulaiman. Kata Raja kan sembunyi, tak ketok, tak bagi lurus. Dan Nabi Sulaiman itu tak ketok. Apa gitu? Terus dari sing sugro, dari sing cilik, latak tok bu, fa'innahu ibnu hane. Ojo ketok, iku anake kakakku. Lah ternyata kakaknya udah histeris. Orang keputusan diketok tenang-tenang aja. Akhirnya Nabi Sulaiman mutusno dikekno sing cilik. Ketika ditanya orang, kenapa kamu kena cilik? Tidak ada seorang ibu. Si anaknya diputus diketok tenang-tenang aja, mesti bodohi. Akhirnya Nabi Dawud dikonfirmasi. Yang benar Sulaiman, yang benar apa? Mergo ketika diintimidasi apa diketok, niku mbaknya tenang-tenang saja. Enggak mungkin seorang ibu anaknya apa dibunuh diketok. Nopo tenang-tenang saja. Akhirnya Pak Kodo disuruh. Ini diono nak kabeh nabi ini patona sidik amanat tabligh nopo. Terus cerita ketiga ini bersama Nabi ya. Di era Nabi Dawud itu ada 5 tokoh. 5 tokoh demeni satu perawan terus hamil. Lucu tuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang arwah bukan kok. Lah itu Nabi Dawud juga mutus dong. Barang si perawan tadi lapor Nabi Dawud itu rada keputusan orang mau kesini. Lalu lucunya yang tersangka nih, paling ditengnya atu deh. Wong 5 menit paling ditengnya apa? Atu. Terus dari Nabi Sulaiman, saya ya Pak yang bisa memutuskan. Itu mulanya pengeran anak muji Sulaiman, fahamnaha Sulaiman. Soal kecerdasan ini tak paling cerdas Sinten Sulaiman. Nabi Dawud ora tau sinau, itu dia pendekar, tukang tukaran, paham ya? Jadi dia jadi rojo mergo napa? Pendekar. Jadi ceritanya itu satu kerajaan bentrok pakai Talut nih. Aja ono lomba sing iso ngalahno Jalut, dikai hadiah napa kerak. Jadi dia jadi kerajaan itu perkarane menang. Pendekar. Nabi Sulaiman boten wis anake rojo, jadi tukang maca buku, jadi relatif luwih canggih di urusan apa? Malah di Serano Sulaiman kan. Tokoh 5 di luar dugaan kan Nabi Dawud itu lolos, paling ditengi aku lolos. Jadi Nabi Sulaiman yo ditengi aku.
Itu kok sitok-sitok. Diintegrasi sitok-sitok. Di luar juga tak kok ada Nabi itu kan. Aku sing ngetengi rupane opo. Jadi jelas juga. Abang, terus yang kedua tak koi. Dewi ada. Sing ngetengi opo. Putih aku tak jawab. Barang mau lima konservasi. Asule itu rupane beda-beda. Wah, ini mesti bodoh. Wong muni asule abang ijo putih pokoke lima itu asule rempane beda. Lah kok ora? Nah sing ngetengi asul putih. Royo kowe sing lakoni terus akhirnya dihukum itu pintere Nabi Sulaiman. Jadi di luar juga ternyata wong limo diintegrasi sendiri. Kita kok rupane nopo. Mesti panik dong kan di luar juga aneh terus. Teh stok muni nopo? Abang itu terus wonten ayat apa fahamna nopo Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayru wa kunna nopo. Jadi Sulaiman itu tak beri kecerdasan membuat keputusan hukum. Ya termasuk beliau bisa menyelesaikan kakak beradik yang kehilangan anak. Terus diputus non dikasihkan sing cilik. Mereka ketika mau dipotong, sing cilik histeris, sing kakaknya dingin-dingin saja. Itu cara Sulaiman tidak mungkin seorang ibu anaknya dipotong dingin-dingin. Bukan kalau terasakan. Badalah atau itu ma'asyatu. Awanan tegesi pira-pira pertolongan filkholki ing dalam penciptaan pakai pangompo kale kaya apa tuti unana ati sira kabeh ing setan sabaran. Watulan wa yauma yaqulun nadu syuraka ya watulan ilinga sira wa yauma marsudun diuskur utawa diskur. Yaqulu dawuh sapa Allah bil ya iklan ya. Wa nuni lan nun nangku. Nadu nyeluk sira kabeh syuraka ing pira-pira mitra ingsun. Awatane tegesi pira-pira berhala. Ayat autana tegese pira-pira berhala. Alladzina rupane wong akeh jantung kang nyangka sira kabeh. Lihat Pak Usman nyapa ati sapa berhala kabeh laku maring sira kabeh. Dijak nikum kelan petangkaan sira kabeh. Pada omong pengundang sapa akeh rum ing para berhala. Kalan tadi ku mongko iso nyembadani apa para berhala laku maring wong akeh. Lan wisiku tegese ora iso nyembadani sapa para berhala rum ing kabeh. Wajah analan gawe sapa ingsun dene antarane wong akeh. Denal autani lan antarane pira-pira berhala. Wa abidi halan sing nyembah-nyembah berhala. Tak gaweno mau dikon enggon kehancuran. Manane wadian tegese jurang min audi jahannama tak min audiati jahannama sing pro-pro jurange neraka. Yulakuna dirusak sapa ngakeh ing dalam wadi jahannam. Toya iku narusak sapa ngakeh di wadi jahannam. Jami'an halis kabian. Bahwa tidak mau dikon iku min wabar kotane jauh wabar bil fakhi manane halakan. Waro ala ningali sapa al-mujrimuna ing pira-pira sing dosa ningali anar neraka. Fadzonu mongko padha yakin sapa al-mujrimun ae kono tegese padha yakin sapa al-mujrimun. Annahum tak temne kabeh muati ora iku bakal ceblok ning neraka. Ketika neraka dipertontonkan mereka yakin bakal masuk neraka. Wati unat tegese tumiba kabeh dia ing dalam neraka. Walam yajidulan ora metuki sapa kufar anha sanging neraka. Ora metuki maslifan ing nggon mirip, maslifan ing nggon mirip, makjilan tegese nggon mirip. Terus ini kalau terakhir cerita riwayat masalah masak ya. Kalau mau tentang tafsir Tobari, terus Tuhan itu adil sekali. Kenapa Tuhannya manrokin nyipta manusia? Itu ternyata nggak ceritanya. Terus yang saat ini nyembah berhala, tapi ngimani duit, ngimani pangkat, ngimani apa saja di luar Tuhan, didewa-dewakan. Itu ketika orang-orang masar itu Tuhan sempat memberi satu pilihan. Ngeten, pulau setuju sekali sama hadis ini. Apakah adil jika orang yang menyembah sesuatu, maka ikutlah sama yang disembah, karena itu yang didewa-dewakan yang di. Lalu itu orang-orang kafir do ngaco kabeh, itu adil ya Rabbi, itu nopo? Jadi orang yang misalnya ngimani duit, ya melok duit, ngimani pangkat, ya melok pangkat. Soalnya berbeda banget. Apakah adil orang yang ngimani sesuatu dia wajib mengikuti sesuatu? Tentu yang paling ekstrim sing ngimani berhala macam-macam kabari selawat-selawat. Nek menawa ngimani duit pangkat wedoan macam-macam menawa ya tetap goleki tapi ya bingung kok. Jadi lah mereka lucunya jawab iya, ya adil Gusti kalau yang ngimani sesuatu ya harus ikut sesuatu itu. Mulane kula suwun iki salat sampeyan iku tonton. Apapun kesalahan jenengan, nak salat pas sujud itu ya Allah. Apapun kesalahan saya, misalnya senang mau itu pangkat, mau harta tahta nopo, wanita, orang luar itu harta tahta nopo.
apapun kesenangan saya itu urusan nafsu saya. Memang nafsu saya itu bodoh sekali. Tapi akal saya akan mencintai jenengan. Jadi jenengan kudu sering ngomong ke pangeran Gusti kalau saya salah itu yang salah nafsu saya, tapi akal saya masih waras. Ya masih tahu kalau Tuhan jenengan dari sikut jenengan. Nah besok enggak waras lagi itu nafsu saya, tapi akal saya masih apa? Waras. Siapa mau ngomong kok ngedan terus begini, wiridan ya Allah, akal saya waras. Terus niku enggak apa-apa, makanya syarat iman itu ngerti. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Lah syarat salah itu kepleset. Jadi ora oleh salah kok jarang. Salah itu nyerempet kepleset. Kalau ben salah ora oleh. Nah sing parah itu imane tepak-tepakan, nah salah tenang. Nah, itu perkara. Jadi nak maksiat dijiwai, tapi nak pas bener be angop, itu perkara. Jadi perkara. Jadi malah makanya bahasa Arab salah wong apik ujalah. Jadi wong tak tahu nak darani salah wong saleh nopo? Jalan kepleset. Nopo? Kepleset. Tapi nak darani iman itu wakah itu mancep ning ati. Malah darani iman rosikun bil qalbi. Itu mancep ning ati. Iman itu ada sesuatu sing rosik bil qalbi, memang tertanam. Lah nak salah itu apa kok? Jenenge ki manusa ben misale kiai lah, misale kowe orang itu kok pengen. Wong ayu kepengen, wong elek gelem pomene wong napa? Justru wong ora di bojo ora pati ayu berarti mati ya wong elek gelem. Apa meneh wong napa? Nah wong bojone ayu berarti jape, berarti pilih-pilih paham niku teori ya agak bener ya tapi paham. Itu kudu kepleset. Jenenge napa? Zal. Di pulau baleni malah ini nak salah, itu kudu kegowo basaria disebut nopo salah, kepleset. Tapi nak bener kudu jadi karakter, jadi malaka. Ya nak bener kudu jadi nopo malaka. Nanti disebut falam mata bayana lalu pola alam manapo ala kulli syai'in qadir. Benar itu harus jadi sikap sing valid, sing solid, sing akurat. Misalnya ngeten ya, contoh gampang ngeten, mau sama tak warai kudu nurut. Sama kalau tahajud doa saja gini, ya Allah. Saya itu ingat betul bahwa saya pernah ada. Dan ketika saya ada ini ya panitianya ada saya. Jantung saya yang ngelola juga ada saya. Paru-paru saya juga ada saya. Tentu semuanya itu engkau. Jadi dimulai. Makanya Rasulullah nak marahi wiridan gampang. Kon maca surat insan. Surat insan itu kan dimulai. Hal ata alal insani hinum minad dahri. Lam yakun syai'am madhkur. Jadi saya kon eling bahwa ada masa-masa di mana kamu tidak ada. Itu eling-eling. Iya, Gusti, saya itu pernah tidak ada, sekarang ada. Nanti tidak ada lagi. Sehingga kamu punya kepastian bahwa saya ini tidak siapa. Itu baru sampai pas ulang-ulang di tahajud. Itu nanti lama-lama terpaham. Sehingga kalau kita pas maksiat itu kepleset, tidak menjadi min. Tapi jualian bunyi gue pikir gimana cara mendapatkan kuota. Sampai akhirnya mendapatkan. Jadi maksiatnya bobrok. Program ketemu masjid di waktu sholat. Itu berarti pas apik tepaan, pas maksiat di program. Itu bahaya. Nanti masuk aparoe tamarit tampil dan dilaharu. Jangan sampai kita ini menuhankan hewan apa. Mulai pulau suwun. Apapun sama rapati bener-bener lah. Pokoknya sholat itu karena Nabi. Sebetulnya banyak ulama berdapat sholat witir itu wajib. Jadi di ruang sholat lima itu banyak ulama berdapat witir nopo. Cuma ulama menawa ya orang duanya didarani wajib. Akhirnya rata-rata menira wajib karena mereka juga ada siap kalau komputer terus. Padahal mereka sepakat Nabi itu tidak pernah meninggalkan apa ini. Mulai lucu ini tak begono Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anak Sayyidina Umar. Beliau menangi kanjeng Nabi lagi. Beliau menangi apa? Ketika beliau menangi kanjeng Nabi, menangi era tabiin. Era tabiin itu mau dake-dake kata pulau nanti nih dake. Hukum dipilah-pilah, nak wajib mendesak ya dilakoni, tapi nak sunah ditinggal. Paham berbalik ini mas? Tabiin nganti angkatannya sampai nak dake, nak wajib dengan orang kena dinyam, dia terpaksa ngelakoni, kok sholat juga barang macam itu. Tapi nak jadi dinyam, ya rasa dilakoni. Sehingga ketika tapi ini kangelan, golek cerita nak kaji Nabi juga mikir. Yo kangelan golek cerita nak sahabat gak apa mikir. Tapi dia berkeyakinan sunat itu kalau ditinggal nggak mau. Ketika tanya sampai Umar, ya Ibnu Umar, witir itu sunat apa wajib? Ibnu Umar jawab gua bagus ngerti ya. Kalau aku aneh tapi ini ngono itu. Jadi Ibnu Umar jawab, autaro nabi wa autaro muslim.
Sarokku kok nabi yo witir wong Islam kabeh sahabat yo. Ya benar Umar, innama sa'altuka awajibun am sunnah. Boten kula tak pate wajib apa sunat. Ibnu Umar aja pinter, autaro Rasulullah wa autaro muslim. Pokoke nabi penggaweane witir sahabat yo do. Tidak ketakok mergo dhewe kepengin dijawab sunat, dhewe wedi kepentingan dijawab napa? Nah dijawab sunat ora usah witir. Takone iki. Ora iki hukume lho pate iku sunat napa? Wajib. Waktu marah semua. Ya jahil ngomong. Goblok utak mbocah kok. Nabi ku nek wis nglakoni, sahabat nglakoni yo penting kok tiru. Aku nek jawab sunat mesti kira nglakoni. Paham? Mergo witir iku go wiling-wilingan tau. Lan ketika Nabi nek iso telulas, maksimal telulas. Ila maksimal 12. Nah ora iso minimal di. Kalau yang sering tapi sitok niku ya. Maka gue iling-ilingan inawa witron yukibul witro awal sitok senengane. Jadi witir itu nak iso sebelah. Tapi orang ulama sendarani saya telulas itu rada ulama rada keliru. Rada keliru nek ngeten ulama yo nakal ya cangkem elek tapi wong alim. Telulas oleh ngitung keliru paling bak dia tak hitung ya ngono tak ngono jadi bak dia tak. Jadi witir itu yang secara mandiri itu songo 11. Dan harus ngitung telulas berarti ngokokno apa? Ngokokno apa? Kajian. Lah soal KPI tak warai pakai KPI. Mungkin Nabi yo lucu kan Nabi itu tidak pernah sholat sunat di masjid. Ulang-ulang di sektor sholat di masjid. Nabi itu tidak pernah sholat sunat di masjid. Maka Nabi meyakini afdhalus sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Jadi sing disunatan di masjid namun sholat jamaah maktubah. Kalau yang lainnya sebaiknya di rumah. Makanya Nabi pernah ada sahabat sering sholat di masjid dimarahi sama Nabi. Ij'alu fi buyutikum haddun minas sholat. Wa fi riwayatin la taj'alu buyutakum kuburan. Oh manut didadekno kuburan. Mergo ora tau digono apa. Coba wong saiki nang masjid khusyuk bolak-balik sholat nganti keselan mulai. Iki mamangane wis disap ngono urung. Karena religius teko-teko takon apa? Makanan lucu. Dan apa? Ini orang ning masjid yo sholat, teko mari wujud sholat. Jadi budgetnya hilang, nopo. Selain itu anak istri sampean tahu bahwa sholat itu penting. Walhasil Nabi sholat itu tahu sholat. Negara ini songo, negara ini sholat, negara ini telulah. Nah, kalau negara ini situ tahu, kalau negara ini Nah, itu lucu. Ini kisah nyata. Ini yang rasa tersinggung, yang di kelompok tertentu, ini urusan ilmu rasa tersinggung. Sayyidah Aisyah ditanya, pokoknya Nabi nak sholat terulang dan di sholat rokaat. Itu yang pernah menyaksikan sering tentu Aisyah. Nomor 2 Ibnu Abbas itu. Nomor 3 Maimunah. Maimunah itu juga nama istrinya. Lalu kefiannya apa? Nah, itu kata ulama. Jika Anda tidak bisa menduga kefiannya Nabi terulang rokaat, tebaklah tiap 2 rokaat salah. Itu pasti benar. Allah balik malam. Dan percaya sebenarnya tahu kuburan itu. Paham ya? Lepas kalau langsung jawab tenang. Jika Anda tidak tahu kefiahnya, maka tebaklah, asumsikanlah bahwa setiap 2 rakaat Nabi salah. Karena ada kaidah sholatul laili masna. Jadi anggap saja 2. Berarti kalau 10, ya 5 salaman. Terus welas 1 ide. Jadi kalau telulas 6 salaman 1 ide. Paham? Itu yang masih benar. Kemungkinan kebenaran kedua adalah tebaklah tiap 4 rakaat salam. Itu mari perkara. Orang lama sing nakal. Alasannya masuk akal. Iya wae ana salat zuhur, isya, ngasar. Jadi kalau tidak persisnya kan dimirip-mirip no. Artinya ada sholat 4 rakaat 1 salam. Berarti nak ngoten tiap 4 rakaat 1 salam. Dimirip no nomor zuhur, asar, isya. Wah, berarti kalau 4 salaman berarti kan 1 untuk 4, 2 untuk 8 gitu. Lah sing 3 piye witir? Kaya ana magrib. Makanya witir itu boleh 1 dhewean, boleh witir kaya napa? Magrib. Berarti 4, 3 wae magrib. Lah sing lucu berapa? Aku tahu tuh
Si arodil wisada, Nabi bantale do, beliau tarik Maimunah, wong aku misalane cilik bisa, tapi menabur umur 14 tahun, gila sayang tahun. Aku turu, mau kepengen rasolatin Nabi, dari menabur, jadi riwayat rodo beli. Sayang rokaat salam kita, dari mari perkara. Jadi Nabi itu sayang rokaat salam. Jadi riwayat ini rodo saja, rodo nereknya, tapi benar secara hukum. Nah benar secara hukum, makanya Imam Syafi'i sendiri, saya itu berkali-kali membaca Musnad Syafi'i. Satu-satunya kitab hadis yang dikarang Imam Syafi'i namanya Musnad Syafi'i. Dan alhamdulillah saya baca khatam mulai A sampai Z. Jadi saya tidak mungkin salah karena saya bacanya khatam. Kata Imam Syafi'i, makanya beliau berpendapat, tasawuf awal itu sunnah. Jadi kalau nak sholat zuhur kok lali gak tasawuf awal. Kabeh wong Syafi'i darani sah. Mergo tasawuf awal. Dari Imam Syafi'i, Nabi nawalau bablas sholat tangan rokaat tanpa tasawuf awal. Berarti kita lihat sholat zuhur orang tasawuf awal, itu sah. Mereka tasawuf awal hukumnya, paling darah ini jujur menurut resiko. Tapi tetap nopo sah. Apa nol? Kabeh sing ngaji tasawuf awal sunat wajib. Nah, kenapa yang selalu berpendapat sunat? Mergo riwayat Nabi nate sholat tangan rokaat bablas tanpa apa? Tasawuf awal. Jadi langsung tasawuf. Profil ini malah. Mulane Mustafa ana ilmu sithik ora usah ngritik kelompok liya. Pasang rakaat tanpa tasawuf awal dari liya apa? Berarti ngaji merata. Paham ya? Tapi sing ngono terus ora liyane ya padha ora khatam. Berarti sing khatam kula ora telu iki. Ora pinten? Telu. Baleni ya, baleni malah. Jadi kalau yang nebak mesti benarnya enggak spekulasi. Anggap saja tiap 2 rakaat salah. Karena khasnya sholat sunat itu 2 rakaat. Misalnya taruh saja ini. Qobliyah zuhur yang kesunatan berapa? 4 kan? Paham ya? Kita tahu masih kenapa? Mondoknya waduh. Ini modalnya yang Banyuwangi, dia buat latihan nyantet. Tapi tahu disantet kalah deh. Qobliyah zuhur yang mau akadah kan pinten 4 kan? Itu kefiatnya pasti 2 salam, 2. Begitu juga ba'diyah zuhur, kesunatannya berapa? 4 kan? Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat. Kan sholat sunat mu'akkadah kan hanya 10 kan? Qobliyah zuhur 2. Iya, ba'diyah zuhur 4. Qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4. Itu rosak kan? Qobliyah maghrib kan tidak pasti mu'akkadah. Ba'diyah tak dimasukkan sholatul lail. Wong ulama ku nak ngitung enggak aneh-aneh. Walhasil itu ciri khas sholat sunat itu mesti loro-loro. Walhasil makanya saya tadi bilang, kalau tidak tahu kepastiannya, tebaklah kefiahnya itu 2. Karena padanannya banyak. Qobliyah subuh 2. Qobliyah zuhur kalaupun 4, 2. Ba'diyahnya juga 2. Qobliyah asar 2. Ba'diyah asar Arab enggak boleh. Kan Qobliyah maghrib 3 sunat mu'akkadah boleh tapi 3 sunat apa? Terus antara maghrib dan isya tidak dikategorikan ba'diyah tapi disebut sholat nopo? Awadi. Ini cek mesti ya sholat nopo? Awadi. Terus setelah isya kategorinya sholatul lail. Nah itu rata-rata kefiahnya apa? 2. Makanya kalau Nabi 13 rakaat atau 9 rakaat tebaklah itu 2. Tapi sampai jangan menafikan yang langsung 4, karena ada padanya zuhur yang 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Ya yang paling aneh riwayat Ibnu Abbas, aku nyekseni Nabi sholat 9 rakaat dan tanpa tasawuf awal. Tadi itu Imam Syafi'i meskipun rapatnya setuju, dia cocok, mulai dia berpendapat tasawuf awal sunnah. Contoh dia atau ngelakoni tinggal nopo tasawuf. Kalau lah rawani dia mau ngajak tenan, kan populer, sunat tapi apa? Populer. Tapi tak tahu imam, kalau syukur kalau tak tahu imam. Kalau mulai ngalir nanti janji buat nanti imam. Ya ben Mustafa udah di imam pak, ini ada. Ya kan jodoh kan, cirinya apa? Sekarang imam, cirinya benda waktu, cirinya benda apa? Benda waktu. Tapi sampai dirasa di rubuh. Kalau orang imam bilang harus mulia, tapi orang imam orang mulia. Jadi pulau itu nak ninggal tasawuf amal itu bingung. Apa tak baleni itu sunah tahu lah, tak baleni jadi sawangannya apa?
Jadi kalau sering meninggal sama ya akhirnya kira, nah solusinya kayak sujud nopo. Tapi itu sebenarnya tidak apa-apa. Anggapnya kalau mereka nabi bertangan rokaat ratusan awal orang sujud sahwi. Jadi banyak juga orang sujud sahwi banyak modelnya harus ngomong. Nabi tahu sholat tangan rokaat tanpa nopo. Jadi kehebatnya Rasulullah itu sesuatu yang boleh pernah dilakukan supaya ringan bagi Yang aneh wong Arab niku kula kadang diengkar, tapi dia wong Arab bukan nabi wong Arab itu wajib. Kula ngali tadi itu diengkar tapi dia piye. Ketika nabi kan nyata dia, kowe sholat itu wajib ngadeg nama. Nah, mampu oleh nopo? Kula balik malih. Kowe nak sholat fardu itu nak mampu ngadeg. Nak orang mampu ngadeg. Perasaane wong Jawa luwih apik dibanding wong Arab. Rasane wong Jawa nak ngadeg, nak lugu tasawuf awal. Lugu napa? Kalau balik ini malah. Perasaane wong Jawa gak mampu lugu tasawuf. Nak wong Arab boten, tak ono sing haji-haji. Wong e gua gagah, gua kursi. Yo kursi kados nganten-nganten ngoten. Lugu. Dadi ora lugu tasawuf awal, lugu ning apa, Mas? Tetap harus tahu haji-haji. Diarani ramampu nak top awal hilang kan ana kurja, kesunatane kan maju. Yo kuat maju tenang e diangkat. Iya, tak kalau sing ora jadi. Wong Arab ora jamaah. Lugu kursi betul. Dan itu memang yang haram disediakan kuat kursi. Lugu mon. Lah kok nak ning arep ana kurja, kursine napa? Diangkat. Justru itu kula yang kar-karuan ra kelar ngangkat malah tarane ora mampu. Kelar mau kamu aku ning digowo. Gue terus digowo. Katene nganggo kalopo. Pikiran kula, aku sing ngali ngene ora kaule wong iki malah roh. Pikiran kula niku. Aku sing ngali ora kaule kok wong iki napa? Roh. Ya kula kusnudon ya kaul ngawur ngono ae tapi. Lho ndak anak karuan dekne ra kuat mlaku malah kula setuju ndak apa-apa memang kuwate lungguh. Jadi ku nunjukno nek wong Jawa akhlake luwih apik. Jadi perasaane wong Jawa tak roh kula asal ki Jawa. Ya asal ki Jawa kula balen iki. Engger gak kuat salat ngadeg mesti lungguhe model tasawuf awal iki. Nek wong Arab boten lungguhe lungguh napa? Jadi aku gak tahu. Jadi beto itu bukti tak akhlak Arab Jawa itu tak dasare gitu. Padahal nang hadis-hadis itu Nabi yo lugu maksudnya lugu gaya tasawuf awal. Iya, sing ate hadis ana lugu Arab lugu kursi nomor ngisor. Kursi. Apa ditiru ae ya? Jane rontok enak kulo. Lho nak saya tertarik, sebenarnya kulo secara nafsu gitu tertarik. Maksudnya anak kuat ngadeg lugu nomor kursi. Tapi kulo nganti saiki rong roh kaul ya, apa iya boleh begitu? Nah boleh bagus, saya ya lebih gampang kan. Lalu pertama khusnudon, paling mau kelemonan raiso nopo. Saya tahu. Coba barang orang furjah ngarepe, kan kesunatane maju. Jamai kursine jangkat. Aku tahu lompo itu. Jadi jam ini. Dan ternyata kanca-kanca kula sing mondok teng Mekah 10 tahun sayang tahun tidak takoki. Lho, niku kaule kalau nopo, kula niku masuk yo nang alim kitab kowe tak waca. Wah, nah iku yo gaya bebas ora kaul-kaulan. Saya gak kaul-kaulan. Jadi kamane gaya bebas nyata Nabi dawuhe kan nak ra kuat ngadeg. Tunggu, lalu gue iso ngene iku, iso ngene iki, iso ngene iku. Ane penting ku artine lung. Wong Nabi ora dawuh lungguh kok tak dawuh tak apa, pokoke napa? Ayo repot ada nang romo iki repot. Tapi parah tenan. Yes, kula lu ya engkar tapi nggih kula tak kan kapan-kapan ya tak tiru tapi. Tapi orang tahu lho kula hingga detik ini itu enggak tahu saya itu apa. Paham ya, terus wong Arab ku lucu. Jadi kadang piye, carane kok piye. Nah bismillah boleh iso nalar masih sering baca kitab. Tapi nak nunggu sing model ngoten niku. Kalau kan yang boleh gendut, jadi dia kangelan. Dulu barang ono kursi diangkat. Lalu cuma itu legal loh. Wong di masjid banyak kursinya. Berarti kan sah nih. Maksudnya disahkan oleh negara kan. Disediakan. Tapi mungkin ulama itu pikirannya ya orang yang jenis meneku. Maksudnya sebut parah apa? Itu buatan diangkat ngalor ngidul. Jadi awe. Mana amun dulu. Ya kapan-kapan kalau anak Arab kaule kita cerita. Kalau gitu.
Tapi tapi jadi mau balik yang masalah tasawuf awal. Iki balik. Wong tasawuf awal wae sunah. Apa meneh carane yo sunah kabeh. Lah ngono pas salat tunggu yo ora kudu kok tasawuf awal wong hukume wae napa? Sunah ngono menawa kira-kira tekil ngono. Maksudnya balik menawa kira-kira ngono. Tapi wong kula ki Jawa nggih boten kulino nekat ngoten nggih. Wong kula mulai cilik bapak nak gerang nggih nak salate lugu nggih lugu tasawuf awal niki. Kalau nanti rian tiga kecelakaan gitu, dia terpaksa ngulang ke Jawa, dia lugu model tasawuf nopo. Apa itu kursi itu cerong nyali, bro. Nah jadi, Dewi Nabi kan nak kue ramah, bu sholat atau nganggu. Alhamdulillah perasaan ke Jawa lugu tasawuf. Nah perasaan orang Arab, lugu kursi. Itu juga yang bener, yang putih, wawahu nopo. Tapi kalau tertarik, cara umum saya nopo. Apa gak apa-apa? Nah, gak apa-apa nih, gak apa-apa itu tadi. Kefiyah tajarut awal saja hukumnya. Nah, itu kan boleh ditinggal. Jadi tinggal itu gaya duduk nih kursi, ya gak masalah. Menawa logikanya ngotot menawa loh, tapi muka-muka ya orang alasannya. Tapi ini pun mencekap sebagai apa? Kemikir pulau kan ngeten, kursi sama nasi disediakan negara kan gak mungkin, gak konfirmasi tamu ulama kan. Tetap konfirmasi. Mungkin ulamanya bilang nggak apa-apa. Jadi pikirannya ulama nggak apa-apa itu kan mungkin yang sakit betul sih nggak bisa gawa kursi ngalor ngidul loh. Nah nggak bisa gawa kursi ini biar hukumnya tuh payah. Nah payah. Walau ya jujulan orang metu isopo ngakean hatangin rokok orang metu masuk sifat enggon mirip. Mana nih ketemu rokok ngomong ngapain reso mirip mak bilang di segon mirip.